Kita mengenal kisah Mahabharata. Ada yang mengenalnya lewat film, ada yang mengenalnya lewat komik, ada yang mengenalnya lewat cerita-cerita. Dan di cerita Mahabharata itu ada sebuah perang mahadahsyat yang kita kenal dengan perang Baratayuda. Sahabat Bahtera, kali ini kita akan cerita-cerita ya, cerita-cerita fiksi, cerita-cerita mimpi, asumsi-asumsi yang terjadi di seputar perang Baratayuda. Perang Baratayuda ini disebutkan di Mahabharata terjadi di medan perang yang bernama Kurukshetra. Jadi medan Kurukshetra. Nah, menariknya banyak sekali pendapat yang mengatakan bahwa perang saat itu adalah perang besar, itu adalah perang teknologi atau perang nuklir. Jadi bukan hanya sekedar pakai pedang, pakai panah, pakai kuda, kereta kuda, tetapi perang nuklir, perang dengan senjata dan teknologi yang canggih. Nah, menarik kan? Oke, dari mana timbulnya asumsi bahwa perang itu adalah perang dengan teknologi yang canggih? Nah, ada satu peneliti yang bernama Mikhail Cremo. Mikhail Cremo ini meneliti di Kurukshetra di India itu, menemukan sisa-sisa karbon radioaktif yang berumur ribuan tahun sebelum Masehi. Nah, kita bisa membaca siapa Mikhail Cremo ini di Wikipedia dan juga beberapa tulisan-tulisan yang berkaitan dengan apa yang menjadi pendapat Mikhail Cremo ini. Tetapi bagi saya, Mikhail Cremo ini mengungkapkan apa yang disebut dengan pseudoscience. Jadi mirip penelitiannya adalah penelitian ilmiah, tetapi tidak. Kenapa kok tidak? Karena Mikhail Cremo ini tergabung dalam satu ordo di India yang dikenal dengan Ordo Krishna. Jadi mungkin saja penelitian Mikhail Cremo ini tidak objektif ya, dia sangat subjektif sekali untuk membuktikan tentang kebesaran Sri Krishna. Tapi terlepas dari itu, ini menarik kalau memang ditemukan sisa-sisa karbon radioaktif atau nuklir ya, yang ditemukan dalam sisa-sisa karbon yang berumur ribuan tahun sebelum Masehi, ini sangat menarik. Nah, mungkin saja kalau kita bicara tentang asumsi ya, karena tema kali ini adalah tema fiksi, tema asumsi. Mungkin saja perang saat itu merupakan perang nuklir, perang yang hebat, dahsyat dengan teknologi yang canggih. Nah, kenapa kok bisa diasumsikan itu perang nuklir? Nah, kalau kita membaca kembali perang di medan Kurukshetra ini, di kisah Mahabharata ini, perang Baratayuda, menggunakan senjata-senjata yang kalau dimetaforkan di zaman sekarang ini senjata canggih. Contoh salah satunya adalah panah Pasopati milik Arjuna. Panah itu kalau kemudian satu panah dilepaskan sampai di atas, ini ceritanya ya, sampai di atas panah itu akan menjadi beribu-ribu panah. Jadi satu panah itu melesat dan di atas dia akan memecah menjadi beribu-ribu panah. Dari beribu-ribu panah ini akan bisa mematikan musuh-musuh yang berada di sasaran bawahnya. Nah, ini kan merupakan analogi dari senjata canggih, laser. Satu ditembakkan kemudian beribu-ribu senjata yang dihasilkan dari prototipe. Inti senjata itu bisa menghancurkan banyak sekali target. Sama ada Vajra, ada beberapa senjata yang dimiliki oleh dewa-dewa yang kemudian diwariskan, entah itu diwariskan ke Krishna, diwariskan ke Karna, diwariskan ke Bhisma itu sendiri. Nah, senjata-senjata ini merupakan analogi senjata-senjata canggih. Semuanya mengarah kepada pembunuhan massal dari senjata itu, padahal hanya dipegang oleh satu orang. Bisa dikendalikan, ada yang melayang kemudian bisa balik lagi, ada yang bisa dikontrol atas kemauan yang punya. Nah, analogi-analogi ini yang kemudian mengarahkan kepada asumsi bahwa perang saat itu
merupakan perang dengan teknologi yang canggih. Yang menjadi menarik bagi saya adalah kalau memang perang itu merupakan perang dengan teknologi yang canggih, tentu akan banyak sekali bangkai peralatan perang, akan banyak sekali bangkai kendaraan perang yang dipakai. Ini kemana? Kok tidak ada? Di antara reruntuhan di Medan Khuruk sekarang ini, ya ini sekarang sudah menjadi kota ya, tidak ditemukan reruntuhan dari peralatan perang, tidak ditemukan reruntuhan dari kendaraan yang dipakai untuk berperang itu. Ini menarik bagi saya. Dan ada satu penemuan yang akhir-akhir ini sedang heboh. Apa itu penemuannya? Mungkin ini berkaitan dengan alat-alat atau kendaraan di medan perang Khuruk Setra saat itu ya, yang menggunakan teknologi canggih. Tetapi ini sangat menarik sekali. Penemuan itu adalah penemuan metal. Sekarang ditemukan metal yang sangat ringan. Bahkan diklaim lebih ringan dari styrofoam. Menarik kan? Metal itu dinamakan mikrolatis. Nah, ini beberapa saya tampilkan tentang mikrolatis ya, nanti bisa Anda baca sendiri. Nah, metalik mikrolatis ini ditemukan bahan metal yang sangat ringan sekali. Kemudian ada satu situs otomotif yang mengunduh apakah mikrolatis ini merupakan kendaraan teringan di masa depan. Artinya kendaraan itu direncanakan akan dibangun dengan bahan dasar mikrolatis dan akan menjadi kendaraan teringan di masa depan. Nah, ini menarik loh. Metal mikrolatis ini lebih ringan, bahkan diklaim ya lebih ringan dari styrofoam. Jadi dia bisa diletakkan, kalau metal itu kotak seharusnya kan berat, tapi dia bisa diletakkan di atas bunga dandelion. Nah, kebayangkan bagaimana ringannya metal itu. Kemudian direncanakan, ini prospek masa depan dari mikrolatis ini. Kalau rumah dibangun dengan bahan metal mikrolatis ini, rumah ya, taruhlah luasnya 100 meter persegi. 100 meter persegi dibangun dari bahan mikrolatis ini, maka rumah itu bisa diangkat oleh satu orang saja. Jadi ini kuat, bahan mikrolatis ini diklaim kuat. Bisa berdiri sebagai rumah, bisa sebagai mobil, dikendarai sebagai mobil biasa gitu. Tapi rumah yang dibangun dengan bahan mikrolatis ini nantinya ya, future-nya itu sangat ringan sekali. Dia kuat tetapi sangat ringan sekali. Sama dengan mobil, kalau mobil dibangun dengan bahan mikrolatis ini mungkin nanti parkirnya itu hanya dijinjing. Seperti kita bawa skateboard. Kita mengendarai mobil di jalan, kemudian pada saat berhenti kita bisa taruh mobil itu dalam posisi vertikal gitu ya, karena bisa kita angkat dengan tangan. Sangat ringan sekali. Nah, mungkin ini akan terjadi dan mikrolatis ini akan dikembangkan. Nah, industri pesawat Boeing itu sekarang sudah merencanakan untuk membuat bahan-bahan pesawatnya dari mikrolatis. Dan tentu itu akan menjadi pesawat paling ringan nantinya kalau terjadi prototipe pesawat pertama dari mikrolatis ini berhasil untuk dikembangkan. Yang menarik adalah kalau sekarang ditemukan metal mikrolatis, mungkin nggak sih kalau zaman dulu di medan perang Kurukshetra atau zaman epos Mahabharata ini teknologi itu sudah digunakan. Jadi mungkin saja teknologi ini hanya berulang ya. Dulu ditemukan teknologi canggih, kemudian karena digunakan dengan tidak bijaksana, semuanya musnah karena keserakahan manusia itu sendiri. Dan sekarang berulang untuk menjadi lahirnya teknologi-teknologi itu kembali. Nah, kalau dulu, ini kembali ke pertanyaan saya di awal ya, rasa penasaran saya. Kalau memang terjadi perang nuklir, perang dahsyat, di mana kerangka-kerangka alat perang, di mana kerangka-kerangka kendaraan perangnya. Nah, kalau sekarang ditemukan mikrolatis sangat mungkin sekali. Kalau dulu memang peralatan perang
kendaraan perang sudah dibangun dengan bahan mikrolatis, sangat mungkin sekali tidak ada sisanya. Karena bahan itu kuat, sekuat baja, dia bisa menahan beban yang sangat berat, tetapi ringan. Nanti Anda yang penasaran bisa Anda searching mikrolatis. Jadi dia kuat, bisa menahan beban yang sangat berat, tetapi ringan. Nah, kalau sesuatu yang dibangun dengan mikrolatis ini meledak, hancur ya, meledak, dikenai bom atau kemudian karena tekanan, meledak, dihancurkan, dia tidak akan menyisakan kerangka. Dia akan terbakar dan menjadi abu. Nah, ini menarik ya. Kalau kendaraan yang dibangun dari mikrolatis, kemudian dia tabrakan, meledak, kendaraan itu tak tersisa, dia hanya akan menjadi abu. Jadi nggak ada kerangkanya. Nah, kalau nanti semua kendaraan itu dibangun dari mikrolatis, ketok magic itu nggak laku karena nggak ada kendaraan yang ringsek. Tidak ada kendaraan yang kemudian dibetulkan kembali dari penyok-penyok. Sekali dia meledak, dia akan menjadi abu. Tinggal disapu ya, dibersihkan. Nah, mungkin saja peralatan-peralatan perang kalau dikatakan zaman itu menggunakan teknologi yang canggih, mungkin saja mikrolatis sudah ditemukan dan sudah digunakan, sudah diimplementasikan di dalam peralatan-peralatan perang. Jadi sangat mungkin sekali kalau kita melihat gambaran Bima atau Werkudara yang membawa gada rujak polonya yang besar itu. Kok kuat ya gada rujak polo itu? Sangat mungkin kalau itu dibangun atau dibuat dari bahan mikrolatis. Jadi dia sangat kuat, sangat kokoh, tetapi sangat ringan. Nah, kita ingat palunya Thor ya, mungkin itu dari mikrolatis juga. Kuat, tapi sangat ringan. Jadi ringannya itu digambarkan bahwa Thor itu bisa membawa palunya tersebut. Nah, ini menarik, sahabat Bahtera. Mungkin saja kalau kita bicara berandai-andai, kita bicara bermungkin-mungkin gitu ya. Kalau perang teknologi saat Mahabharata itu terjadi, sudah menggunakan teknologi canggih, senjata-senjatanya sudah dibuat dari bahan mikrolatis, kendaraan perangnya juga dibuat dari bahan mikrolatis, dia sangat kuat, dia sangat kokoh, tetapi ketika dia meledak, dia hancur dan tidak menyisakan kerangka, akan menjadi abu. Nah, ini boleh percaya, boleh tidak. Tapi kalau kita melihat dari berbagai macam kemungkinan-kemungkinannya, bukan tentang benar dan tidak, tetapi bagaimana kita bisa menggunakan teknologi dengan bijaksana. Nggak usah senjata perang deh, internet saja. Kalau saat ini kita tidak menggunakan dengan bijaksana, mungkin itu menjadi bencana bagi kita. Bencana bagi masa depan, bencana bagi generasi-generasi muda. Tetapi bila kita bisa menggunakan dengan bijaksana, maka hal itu bisa mengembangkan kehidupan kita. Nah, kita melihat dari sisi ini, bukan dari sisi itu benar atau salah. Toh kalau kemudian ada cerita bahwa perang di zaman Mahabharata, perang Baratayuda ini menggunakan teknologi yang sangat canggih, dengan perang laser, perang nuklir, dengan senjata-senjata yang modern, bahkan kemudian seluruh peralatan dan kendaraan perangnya itu dibangun dari bahan mikrolatis, maka kita bisa belajar perang atas dasar keserakahan bisa menimbulkan kehancuran. Dan teknologi menjadi alat yang digunakan untuk itu. Dengan demikian, kita saat ini bisa melakukan refleksi bahwa apapun termasuk teknologi, kalau kita gunakan dengan bijaksana, bukan atas keserakahan kita, bukan untuk menguasai, bukan untuk menghancurkan, bukan untuk ingin mencari wilayah yang lebih luas, kita sama-sama bisa menggunakan itu untuk kemajuan kehidupan. Jadi bagaimana? Menurut pendapat Anda, apakah memang betul bahwa di zaman Mahabharata, di perang Baratayuda itu sudah menggunakan teknologi canggih seperti yang dikatakan oleh
Mikhail Cremo tadi yang menemukan sisa-sisa karbon nuklir ribuan tahun sebelum Masehi di medan perang Kurukshetra itu. Atau Anda juga percaya bahwa teknologi-teknologi yang dipakai itu merupakan teknologi yang sangat modern di saat perang itu dan musnah, kemudian kita mengawali dari awal lagi. Sebelum saya tutup, di akhir perang Baratayuda semuanya sudah banyak yang meninggal dan ada beberapa yang tersisa. Yang tersisa adalah Aswatama. Aswatama kemudian melakukan perjalanan dari dinasti Barat saat itu yang sudah hancur, kemudian dia melakukan perjalanan ke satu padang yang dikenal dengan Padang Kuda atau disebut dengan Arvastan, daerah berkuda. Kalau sekarang kemudian kita mengenalnya dengan sebutan Afghanistan. Nah, sangat mungkin sekali Aswatama ini karena dia mempunyai memori perang dan akan memperbaiki memori itu, dia kemudian melahirkan peradaban baru di negara yang gersang tersebut, di Arvastan. Dan mungkin saja Aswatama kemudian dikenal sebagai manusia yang meneruskan peradaban baru di muka bumi. Atau kita mungkin menyebutnya dengan nama Adam, manusia pertama yang mengawali peradaban baru. Sahabat Bahtera, ini terserah Anda percaya bahwa perang nuklir pernah terjadi di zaman Mahabharata atau tidak. Sekali lagi bukan masalah benar dan salah, tetapi kita bisa belajar bersama-sama yuk sekali lagi untuk menggunakan teknologi dengan bijak. Terima kasih sudah bersama saya Agung WB di Ruang Diri. Salam cinta dan bahagia.